Corriere dello Sport menyoroti permasalahan Inter di fase bertahan yang sejauh ini sudah kebobolan 9 gol di Liga. Berbeda dengan Liga Champions yang masih mencatatkan clean sheet. Kini pelatih Simone Inzaghi mengharapkan perubahan yang menentukan. Dalam 2 pekan ke depan, 12 pemain yang dipanggil timnas akan absen. Namun aspek ini tetap akan digarap karena Yann Sommer, Acerbi, Carlos Augusto, Darmian, Pavard, Bisek dan Palacios masih akan hadir. Gangguan dan kedangkalan yang seringkali disebabkan oleh rasa percaya diri yang berlebihan kini harus dihilangkan. Tuttosport mengabarkan bahwa secara khusus, yang membuktikan performa Crazy Inter adalah fase bertahan di Liga. Tidak seperti di Liga Champions yang tingkat perhatiannya jauh lebih tinggi. Konsesi untuk gerakan atau gangguan yang salah, Inter perlu menemukan kejahatan yang tepat lagi seperti musim lalu. Untuk memenangkan Scudetto lagi, Anda tidak bisa memikirkan untuk mempertahankan rata-rata kebobolan 9 gol dalam 7 pertandingan, 4 pertandingan dengan 2 gol kebobolan, salah satunya melawan Torino yang bermain selama 70 menit dalam keunggulan numerik. Sebagai perbandingan, musim lalu Inter kebobolan gol ke-9 pada matchday ke-19 melawan Verona. Tuttosport mengabarkan bahwa Henrikh Mkhitaryan secara bertahap kembali ke standarnya. Setelah awal yang beragam, sang pemain telah bermain 620 menit di lapangan, dengan 7 dari 7 pertandingan sebagai starter di Liga. Jika tidak termasuk Sommer, Acerbi dan Bastoni, Mkhitaryan lah yang paling banyak dimainkan. Sommer, Acerbi dan Bastoni lebih banyak bermain karena alasan peran. Sementara itu, perlu dicatat bahwa Mkhitaryan berusia 35 tahun dan musim lalu ia memainkan 46 pertandingan, 44 diantaranya berasal dari menit pertama. Tutto Mercato Web mengabarkan bahwa di Roma di CONI Hall of Honor, upacara penganugerahan Manlio Scopigno Award berlangsung. Di antara para pemenang juga terdapat Simone Inzaghi yang terpilih sebagai pelatih terbaik Serie A. Di panggung penghargaan tersebut, pelatih Simone Inzaghi mengatakan, selalu menyenangkan menerima penghargaan ini. Saya beruntung bisa memenangkannya seperti Bigica ketika saya melatih Primavera dan sekarang bersama tim utama. Ini adalah penghargaan yang diambil dari nama 2 orang penting. Saya tidak mengenal Manlio Scopigno tetapi saya telah melihat gambarannya selama dia berada di Cagliari. Saya berbagi penghargaan ini dengan seluruh staf saya, dengan para pemain dan dengan klub yang memungkinkan saya untuk memenangkan ini. Usai dianugerahi Manlio Scopigno Award, pelatih Simone Inzaghi kepada Calcio Mercato mengatakan, kami semua harus membantu wasit karena itu tidak mudah. Ada banyak episode yang berada di ambang batas dan tidak mudah untuk menilai. Untungnya kami memiliki VAR. Ada banyak tim yang telah semakin kuat dan ingin menantang kami untuk meraih gelar juara. 7 pertandingan pertama ini telah menunjukkan bahwa semua pertandingan berbahaya, dan tidak ada pertandingan yang dapat diprediksi. Kami semua akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Ketika Anda berada di Inter, Anda harus kompetitif di semua kompetisi. Semua kompetisi membutuhkan biaya fisik dan mental. Tapi itulah indahnya sepak bola. Memainkan Liga dan Liga Champions itu sangat-sangat indah. Menghindari resiko rasa puas setelah kejuaraan tahun lalu adalah dengan kemenangan. Itu sulit, melakukannya lagi bahkan lebih sulit. Namun kami bersiap, kami bekerja. Kami masih berada di awal dan kami masih perlu bekerja untuk meningkatkan diri setiap hari. Saya berbicara dengan dokter Inter, Thuram tampaknya sudah lebih baik. Ada sedikit kekhawatiran, staf Prancis juga akan mengevaluasinya dan kita lihat saja nanti. Semoga saja dia bisa cepat pulih. Kami semua mendapatkan tekanan. Semua pelatih, semua klub, dan tim-tim penting yang dilengkapi dengan baik dan ingin melakukan yang terbaik. Tentu saja kami memiliki skuad yang mampu mencapai akhir di semua kompetisi. Kami memiliki perusahaan yang kuat di belakang kami dengan manajer-manajer yang cakap yang berusaha bekerja dengan sangat baik setiap hari. Kami tahu apa tujuan kami, dan apa yang telah dicapai dalam 3 tahun ini. Saya pikir tim dan klub telah melakukan hal-hal hebat.
Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa akan menjadi hal mendasar untuk memahami apakah Tajon Buchanan dapat dimasukkan dalam pertandingan liga berikutnya. Tujuan Buchanan adalah kembali ke bangku cadangan melawan AS Roma pada tanggal 21 Oktober. Kabar baik lainnya adalah mengenai Nicolo Barella. Ia juga akan tersedia untuk pertandingan tandang di ibu kota setelah pulih dari cedera pada rectus femoris di paha kanannya. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa musim lalu peringkat pencetak gol terbanyak dimenangkan oleh Lautaro Martinez, seorang penyerang tengah yang cerdas dan predator, lincah dan teknis. Musim ini, dengan 7 gol dalam 7 pertandingan, pencetak gol terbanyak adalah Marcus Thuram dari Inter dan Matteo Retegui dari Atalanta, penyerang yang mendasarkan permainan mereka pada kekuatan. Dengan demikian, hukum striker yang kuat kini telah kembali. FC Internews melaporkan bahwa Jonathan Tah, bek Bayer Leverkusen kelahiran tahun 1996 termasuk di antara pemain yang kontraknya akan segera habis. Sang pemain yang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dia tidak akan memperbarui kontraknya dengan klubnya saat ini memiliki perwakilan yang sama dengan Benjamin Pavard, sehingga hubungan dengan klub Nerazzurri sangatlah baik. Namun, adanya persaingan yang besar diakini dapat menyulitkan Inter untuk merekrutnya. Mulai dari Bayern Munchen hingga Barcelona, dan klub-klub Premier League. Singkatnya, ini bukan kesepakatan sederhana. Namun jika gaji yang diminta tidak melebihi 4-5 juta euro per musim, maka manajemen Inter akan menganggapnya sebagai peluang menarik dengan status bebas transfer. Apalagi mengingat 3 bek yang saat ini tersedia untuk Simone Inzaghi seperti Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, dan Matteo Darmian akan habis kontraknya pada 30 Juni mendatang. La Stampa melaporkan bahwa cedera yang dialami Dufan Zapata saat melawan Inter menyisakan banyak kekhawatiran di Torino. Jika cedera striker asal Kolombia tersebut membutuhkan waktu yang lama, manajemen Torino akan mengevaluasi beberapa pergerakan di bursa transfer. Salah satu ide mereka mengarah ke Mario Balotelli, mantan striker Nerazzurri yang kini berstatus bebas transfer, yang telah berlatih sendirian di Brescia selama beberapa bulan sambil menunggu peluang baru. FC Internews melaporkan bahwa Dufan Zapata telah menjalani tes medis terkait cedera yang dideritanya saat pertandingan melawan Nerazzurri. Hasilnya menunjukkan lesi pada ligamen anterior, meniskus medial, dan meniskus lateral. Dengan demikian, musim striker asal Kolombia itu bisa dibilang sudah berakhir. Agen ternama FIFA, Giovanni Brancini kepada Sport Mediaset mengatakan, tentu saja Inter dan Napoli adalah tim dengan perlengkapan terbaik. Inter jelas harus memastikan bahwa ini selalu sulit. Napoli memiliki kualitas skuad yang sangat penting dan pelatih yang unggul. Mereka memiliki keunggulan dalam berlatih sepanjang minggu, yang menjadikan mereka tim yang unggul. Mereka adalah favorit sejak liga dimulai. Sementara itu, ada proyek yang sedang berjalan di Juventus. Tidak ada gunanya membandingkan mereka dengan masa lalu. Setiap era memiliki realitasnya sendiri. Mari beri mereka waktu untuk mendefinisikan realitas mereka sendiri. Francesco Toldo kepada Radio Firenze Viola mengatakan, "Saya sangat menyukai Thuram. Dia adalah anak laki-laki dengan kebahagiaan bermain sepak bola, dan dengan selebrasi yang tepat. Dia cepat, dia melakukan sundulan dengan baik dan dia tersenyum. Dia adalah tipe pesepak bola yang disukai penggemar." Nicolo Barella adalah contoh lainnya. "Saya suka pemuda yang berani, ceria, dan senang bermain. Terserah pada staf untuk membebankan mereka dengan tanggung jawab yang tepat atau menghilangkan ketegangan. Ini adalah permainan. Mereka harus bersenang-senang dan menghibur para penggemar." Andrea Stramaccioni kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, perebutan gelar Scudetto semakin ketat. Napoli memiliki 8-11 pemain dari juara Italia yang sepenuhnya beregenerasi ditambah 3 pemain penting. Mereka telah kembali kompetitif berkat Conte. Inter asuhan Simone Inzaghi masih menjadi favorit. Mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan bangku cadangan terbaik. Sementara itu, Juve,
Milan dan Atalanta adalah tim yang paling mungkin mengganggu Inter dan Napoli untuk Scudetto. Thuram berubah dari pemain sayap menyerang menjadi striker kedua musim lalu, dan sekarang dia secara bertahap mendekati pemain nomor 9 murni. 7 gol. Semuanya dari repertoar berbeda menunjukkan bahwa dia bisa menjadi penentu. Massimo Ambrosini kepada DAS mengatakan, Inter tetap menjadi yang terkuat, kami tidak bisa mengubah opini kami. Dibandingkan musim lalu ketegangannya menurun dan kebobolan banyak gol menjelang akhir pertandingan. Banyak yang disebabkan oleh kesalahan individu. Di Genoa, Sommer dan Bisek melakukan kesalahan, bahkan di pertandingan melawan Torino, hal ini juga terjadi. Saat ini Inter punya banyak solusi lebih dari siapapun di Serie A dalam fase menyerang. 3 gol melawan Torino adalah 3 penemuan para bek nerazzurri. Luca Toni kepada DAS mengatakan, Inter masih yang terkuat, mereka kebobolan terlalu banyak karena merasa lebih kuat. Sementara di Liga Champions mereka lebih berkonsentrasi. Saya menyukai duet Lautaro Thuram, Thuram benar-benar bisa menjadi striker penting. Daniel Adani kepada Domenica Sportiva mengatakan, harga diri yang berlebihan menurunkan perhatian dan ini biasanya terjadi pada tim yang lebih besar, terutama ketika Anda memiliki kejuaraan terakhir yang mendekati kesempurnaan. Tidak mudah untuk tetap berada pada kecepatan penuh, tapi Inter harus melakukannya karena situasi di depan sedang sengit. Dilansir FC Inter News, Riccardo Trevisani mengatakan, bagi saya, Inter tampak seperti tim yang setelah skor 2-0 menjadi tim dengan sandal jepit. Sebaliknya, Zapata mencetak gol dan membuka kembali pertandingan. Bagi saya, ini tampak seperti masalah psikologis dengan kepala yang terputus. Mustahil untuk kebobolan 2 gol dalam keunggulan numerik dengan Torino.